Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Mentor Edu. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Tentunya masih semangat banget buat belajar soal di ujian PTKIN di 2023 ini. Semangat teman-teman, semoga ini akan membuahkan hasil yang dimana teman-teman lulus di PTKIN yang teman-teman ingin tuju. Amin ya teman-teman ya. Baik, pada materi kali ini adalah sesi part 2-nya untuk pembahasan soal di sesi 1 ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku sudah buat video tentang materi cara mengerjakan soal kognitif. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa nontonin video itu dulu baru next kesini biar belajarnya sistematis. Dan aku pastikan buat teman-teman jangan di skip videonya karena aku akan memberikan insight baru terkait dengan strategi cara menjawab soal di materi kali ini. Udah siap belajar ya teman-teman ya? Kalau belum siap, aku kasih waktu untuk 10 detik untuk mempersiapkan tempat duduknya, meja belajarnya, dan aset alat tulisnya. Aku tunggu ya 10 detik ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau udah siap, silakan baca doa dan dipersiapkan belajarnya untuk masuk ke materi sinonim dan antonim. Halo teman-teman, jadi kita udah masuk nih ke materi sinonim dan antonim di part 2 kali ini. Namun sebelum belajar, aku mau ngingetin untuk lebih memahami terkait dengan materi ini, kita mulai dari definisi dulu ya teman-teman ya. Jadi apa sih sinonim dan antonim itu? Ini sebetulnya adalah materi yang terus berulang, yang sebelumnya juga kita sering temu dari kita SD, SMP, SMA, dan kita ketemu lagi nih di ujian PTKIN kali ini. Sinonim dan antonim tidak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Pasti kita akan nemuin ini soal ketika kita mau tes dimanapun gitu ya, ini pasti ketemu karena sinonim ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur ya tingkat kewaspadaan dan juga mengukur wawasan dan pengetahuan kita gitu teman-teman. Jadi nggak akan bisa dipisahkan soal ini dengan ujian-ujian yang akan kita laksanakan gitu. Jadi kita udah tahu ya teman-teman ya, dari definisi sendiri sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Itu adalah definisi singkatnya dan sangat sederhana untuk di-note teman-teman agar tidak ketukar. Sinonim, persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Oke teman-teman, mungkin dari definisi udah paham ya. Mungkin akan aku lanjut di slide ketiga. Dan teman-teman, tadi kita udah bahas tentang definisi dari soal sinonim dan antonim. Untuk yang slide selanjutnya, aku akan bahas nih, gimana sih strategi menjawab soal dari sinonim dan antonim ini. Karena setiap soal punya karakteristiknya masing-masing teman-teman, dan juga punya strateginya masing-masing. Maka dari itu, ketika teman-teman mengerjakan materi apapun, satu, dimulai dari definisi, dan kedua, dimulai dari cara atau strategi menjawab. Tentunya strateginya adalah cara yang paling efektif, efisien, cepat, dan tepat tentunya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, nggak hanya berlaku di materi ini, tapi di materi manapun teman-teman harus pahami tentang strategi soal. Dengan begitu teman-teman akan menemukan timing untuk menjawab soal yang cepat dan tepat. Oke, untuk menjawab soal sinonim dan antonim teman-teman satu ya, kuncinya sebenarnya satu dari tiga ini teman-teman. Banyak membaca. Ya, jadi banyak membaca, bukan membaca WhatsApp apalagi baca pesan dari doi. Tidak teman-teman ya. Bacanya ini lebih ke buku, lebih ke artikel, lebih ke berita, lebih ke koran. Jadi tulisan-tulisan yang memang memuat suatu informasi ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman sekarang karena udah mau transisi dari SMA ke jenjang mahasiswa, teman-teman harus lebih suka belajar. Lebih suka membaca maksudnya. Ya, membaca buku dari buku-buku cerpen nggak apa-apa gitu ya, dari artikel dari blog itu juga nggak apa-apa. Ntar makin lama makin ditingkatin untuk membaca buku, untuk membaca biografi, untuk membaca sejarah gitu. Ntar dengan kita membaca kita akan memperbanyak pembendaharaan kata, sehingga dengan menjawab soal seperti ini itu gampang banget gitu loh. Jadi kita nggak asing lagi tuh istilah-istilahnya ya. Apalagi nanti ketika di kuliah kita akan menemukan kosakata yang memang itu artinya rasanya sangat lumrah sekali teman-teman. Jadi dimulai dari sekarang suka untuk membaca ya.
Oke, terus yang kedua adalah memahami makna kata dari imbuhan ya. Imbuhan itu udah ada meng, ter, ber, ge ya. Kata sambung gitu ya teman-teman ya. Terus juga yang ketiga tentunya teman-teman harus latihan ya. Ingat teman-teman, soal yang keluar ya, soal yang dibahas pada video kali ini nggak ada jaminan soalnya akan keluar. Ini hanya sebuah gambaran ataupun di tryout manapun gitu ya, itu nggak ada jaminan soalnya sama, tapi ini bisa jadi indikasi bahwa memiliki pola soal yang sama kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan diperbanyak pembendaharaan kata untuk terkait dengan materi dan antonim dan sinonim ini. Oke, itu adalah strategi cara menjawab soal di sinonim dan antonim. Lanjut, selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, teman-teman, jadi kita udah mulai nih masuk ke latihan soal. Yang sebelumnya kita tadi udah mulai dari definisi, dari bahas strateginya, sekarang kita langsung review lagi nih pemahaman teman-teman dari tadi yang awal udah aku bahas nih ya. Jadi ini adalah latihan soal dari antonim. Dan perlu di-note adalah biasanya nih teman-teman, biasanya kalau teman-teman bingung, antonim juga ditandai dengan tanda seperti ini nih. Ya, tanda kurung terbalik nih teman-teman. Ya, nanti kalau sinonim biasanya ditandai dengan sama dengan kayak gitu. Ini juga buat note ya teman-teman ya. Tapi baca dulu perintahnya di atas kalau emang nanti teman-teman bingung. Di atas ini perintahnya antonim atau sinonim gitu. Ya, jangan lupa dibaca soalnya baru dikerjain soalnya gitu. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi ini ada kata abstrak. Wah, kita sering banget dengar nih. Abstrak ya. Abstrak ini antonimnya apa sih gitu ya? Seni skala atau berwujud atau tidak berbentuk atau mujarab atau terlihat nih. Ya, coba aku mau tahu dulu nih dari sudut pandang teman-teman. Apa sih abstrak menurut teman-teman dan apa sih antonim yang pas dari jawaban ini? Aku kasih kesempatan 10 detik buat teman-teman ngejawab, oke? 1 2 dan jawabnya di kolom komentar ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar dan aku kasih waktu 10 detik untuk teman-teman bisa ngejawab pertanyaan ini. Oke teman-teman, aku tunggu 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gimana teman-teman? Udah dapat? Nah, kayaknya bakal betul semua nih ya. Jawabannya apa? Oke, langsung kita bahas ya teman-teman di slide selanjutnya.